open the door, I will come in. Shalom adik-adik semua, puji Tuhan. Gimana nih kabarnya adik-adik? Pasti selalu dalam perlindungan Tuhan dan luar biasa. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Ia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Ia berjaya atas semua perbuatannya. Oh, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Ia bernama Yesus, Raja segala raja.
Betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Ia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Oh, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Yeay, beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Adik-adik dipersilakan untuk duduk. Yuk adik-adik, kita persiapkan hati kita. Kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Jangan ada lagi yang bercanda, jangan ada lagi yang ngobrol. Yuk kita fokus untuk duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Haleluya. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Haleluya. Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Yuk adik-adik, kita angkat suara kita adik-adik untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Engkau Bapa yang baik. Haleluya. Engkau baik bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Engkau baik, teramat baik bagi kami. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau dahsyat, Engkau Raja di atas segala raja. Haleluya. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih
pernah ditinggalkan. Haleluya. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ditinggalkan. Haleluya. Kami ini anak-anak-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami di tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu Tuhan. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ditinggalkan. Di pikiran-Mu Tuhan, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ditinggalkan. Shalom adik-adik yang terkasih. Bagaimana kabarnya adik-adik? Di hari Minggu pagi ini pasti adik-adik sudah tidak sabar lagi nih menunggu untuk ibadah hari ini. Ada apa ya di pagi hari ini? Adik-adik yang terkasih, nanti hari ini ada yang spesial loh. Spesial banget loh. Kenapa? Karena ada teman kita yang akan membagikan kesaksian hidup. Bagaimana teman kita ini, adik kita ini disembuhkan dari satu penyakit, satu virus yang ada saat ini, yaitu pandemi COVID-19. Tapi ternyata Tuhan memberikan teman kita ini kesembuhan. Oke adik-adik, tetap adik-adik menyaksikan ibadah pagi hari ini. Nanti kita akan berbincang-bincang sama teman kita ini, sama adik kita ini. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan firman Tuhan dari Ibu Gembala kita yang terkasih, Ibu Nancy. Dan adik-adik siapkan ya Alkitab, hati, pikirannya, nanti kalian adik-adik semuanya fokus pada Tuhan. Baik ya adik-adik ya, sebelum mulai kita berdoa dulu ya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini, hari yang indah, hari yang baru Engkau telah berikan kepada kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pagi hari kami masih bisa bersama-sama ibadah, walaupun masih ibadah online Tuhan. Kami mengucap syukur. Minggu lalu kami sudah belajar tentang kejujuran. Dan pagi hari ini kami percaya Tuhan, kami akan mendapatkan hal yang baru. Kami sebagai anak-anak-Mu mendapatkan pengertian yang baru untuk ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, kami menyiapkan hati dan pikiran kami, supaya kami bisa fokus untuk apa yang kami dengarkan pagi hari ini lewat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Gem Nancy
dan kesedaman kami yang akan membawa kami semakin dekat dengan Engkau. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk serius Tuhan, untuk melakukan perkara-perkara kecil lewat mendengarkan firman Tuhan ini dengan serius. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami akan memulai ibadah kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, adik-adik yang luar biasa. Adik-adik, kakak percaya ya, kalian semua sudah siap nih, kakak percaya sekali. Dan sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan dulu ya adik-adik. Oke, silakan Ibu Gem Nancy. Shalom anak-anak, selamat hari Minggu. Shalom Kak Sirma. Shalom Sandra. Nah, hari ini, Ibu Gem Nancy. puji Tuhan, Sandra nggak ada suaranya ya. Halo Sandra. Halo Bu. Oke, puji Tuhan. Hari ini, di minggu pagi ini kita akan belajar tentang jujur terhadap perasaanku. Nah, minggu lalu Kak Cynthia sudah menyampaikan tentang kejujuran, bahwa kita harus jadi anak yang memegang teguh integritas, ya, integritas. Nah, kalau hari ini kita belajar tentang jujur tentang perasaanku, kita mau belajar dari satu tokoh di Alkitab yang bernama Ibu Hana. Yuk kita lihat bersama-sama ya. Nah, pasti anak-anak bertanya, siapa sih Ibu Hana? Nah, Ibu Hana itu adalah seorang ibu yang tinggal di pegunungan Efraim. Suaminya bernama Bapak Elkana. Kenapa Ibu Gembala mau bercerita tentang Ibu Hana? Karena Ibu Hana ini, kalau kita baca di 1 Samuel 1, dari ayat 1 ya, itu berbicara tentang kejadian yang dialami oleh Ibu Hana. Betapa dia sangat bersusah hati, dia sangat sedih. Karena apa? Karena dia tidak memiliki anak. Kak Sirma punya 2 putri, ya kan? Ada Winona, ada Renata. Bugem juga punya 2 anak, Michael sama Gabriel. Sandra juga punya 2 adik, ya. Tapi Ibu Hana nggak punya anak, makanya dia sangat sedih sekali. Dia bersusah hati, dia kalau istilah anak sekarang terpuruk. Nah, dan karena dia tidak punya anak, dia merasa seperti Tuhan tuh nggak sayang sama dia, karena dia diejek, dia dihina, dia dikatakan yang tidak baik. Kamu nggak punya anak, kamu nggak bisa melahirkan. Nah, seperti itu kasihannya Ibu Hana. Nah, ketika dia mengalami beban yang berat, ketika dia mengalami pergumulan yang berat karena dia mengalami tekanan karena dia nggak punya anak, Ibu Hana itu memutuskan untuk pergi ke bait suci. Apain sih dia ke bait suci? Ternyata Ibu Hana pengen berdoa. Dia pergi ke bait suci, berdoa kepada Tuhan. Nah, sampai di bait suci, Ibu Hana berdiri di pojokan bait suci, kemudian dia berdoa tanpa bersuara, seperti orang komat kamit gitu. Nah, imam yang bertugas saat itu adalah Imam Eli. Imam Eli melihat Ibu Hana, itu kenapa ya ibu itu ya? Kok berdiri terus komat kamit, gak kedengeran suaranya. Terus dia datangi Ibu Hana. Hai, kamu kenapa? Kamu seperti orang yang mabuk anggur. Nah, sekarang kita baca ya di 1 Samuel 1 ayat 15 dan 16. Ini jawaban Ibu Hana terhadap teguran Imam Eli. Hana menjawab, bukan Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur atau minuman yang memabukkan tidak aku minum.
melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab besar cemas hati dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Nah, jadi kita tahu sekarang kenapa Ibu Hana berdiri di pojokan bait suci, terus komat kamit. Ternyata dia sedang berdoa, sedang mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, karena dia cemas dan sakit hati. Apa yang Ibu Hana alami, itu adalah sesuatu yang wajar. Waktu kita mengalami masalah, waktu kita mengalami problem yang kita hadapi, mungkin ulangan kita jeblok, waktu kita nggak bisa jawab pertanyaan-pertanyaan di ulangan dengan baik, kita mungkin sedih. Aduh, kok kenapa aku nggak bisa menghasilkan nilai-nilai yang bagus ya? Kok tadi ujianku jelek ya? Kok aku nggak konsentrasi? Kok aku nggak fokus? Terus waktu kita lagi PJJ, pembelajaran jarak jauh, tiba-tiba jaringan internet kita putus. Wah, kita langsung panik. Nah, apa yang dilakukan oleh Ibu Hana, itulah yang harus kita pelajari. Ibu Hana itu jujur pada perasaannya. Ya, dia jujur pada perasaannya dan dia tidak menyimpan perasaannya itu. Tetapi dia mengungkapkannya kepada Tuhan. Ya, dia nggak cerita sama Kasirma, dia nggak cerita sama Bugem, dia nggak cerita sama tetangganya, tetapi dia cerita sama Tuhan. Ya, jadi anak-anak, kalau anak-anak sedang mengalami susah hati, lagi ngalamin kesedihan, datangnya sama Tuhan, curhatlah sama Tuhan. Amin, anak-anak. Oke ya, hebat banget semuanya. Nah, Ibu Hana ini jujur pada perasaannya. Dia jujur ngomong apa adanya. Memang dia sedang bersusah hati, memang dia sedang cemas, dia tuh sakit hati. Dia ungkapkan dengan jujur. Nah, ini yang harus kita pelajari hari ini. Ini pelajaran penting buat anak-anak di hari ini. Apapun yang kamu rasakan ketika kamu sedang mengalami masalah, jujur aja, ya, terbuka. Kalau masih tidak mau terbuka dengan papa mama atau dengan teman, yang paling penting terbuka sama Tuhan. Ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku sedih karena temanku telah menyakiti perasaanku, aku kecewa sama dia. Ngomong aja sama Tuhan. Waktu kita bisa mengungkapkan perasaan kita, waktu kita bisa bicara apa adanya kepada Tuhan, bukan percaya, ada pemulihan demi pemulihan yang Tuhan kerjakan. Kalau kita simpan terus di hati, pasti Kasirma juga pasti setuju ya. Kalau kita punya sakit hati, kita punya kesedihan, terus kita simpan terus di hati, itu nggak bagus. Ya kan Kasirma ya? Kasih jempol dong Kasirma. Ya, pasti sakit hati kan? Bukan. Iya. Kalau sakit hati disimpan terus, itu jadi nggak bagus. Jadi penyakit. Tapi puji Tuhan, Ibu Hana tidak mau simpan-simpan di hati. Ibu Hana jujur berkata dalam doanya kepada Tuhan tentang perasaannya, bahwa dia tuh susah hatinya, dia cemas, dia sakit hati karena diejek, dihina, tidak punya anak. Nah, kita tadi sudah belajar apa yang Ibu Hana lakukan. Tadi di awal Bugem sudah sampaikan. Ibu Hana pergi ke bait suci. Ibu Hana bercerita kepada Tuhan melalui doa. Jadi itu yang harus anak-anak lakukan. Kalau kalian punya masalah, gak usah ngobrolin ke teman-teman. Aku lagi punya gini. Gak usah. Ngobrol dulu sama Tuhan. Cerita sama Tuhan. Tuhan, aku lagi begini Tuhan. Berikan aku ketenangan, berikan aku damai sejahtera.
cerita dulu sama Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan pengertian, akan memberikan jalan keluar dari masalah yang sedang anak-anak hadapi. Nah, adik-adik tahu nggak apa yang terjadi ketika Ibu Hana itu berdoa kepada Tuhan? Ibu Hana mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Kalian pernah lihat gambar ini? Ini Imam Eli. Dan siapa anak kecil itu? Itu adalah anaknya Ibu Hana. Namanya Samuel. Yang akhirnya akan menjadi Nabi Samuel. Nabi yang mengurapi Raja Daud. Nah, ketika Ibu Hana berdoa kepada Tuhan, ketika Ibu Hana bercerita curhat kepada Tuhan, Tuhan mengabulkan doa Ibu Hana. Dan akhirnya Ibu Hana mengandung anak laki-laki yang dinamai Samuel. Luar biasa ya, Tuhan itu tidak pernah tidak pernah lupa akan janjinya. Ketika Tuhan berjanji memberikan kita damai sejahtera, ketika Tuhan berjanji akan menolong kita, maka Tuhan akan menepati janjinya. Asalkan kita harus jujur. Jujur itu bicara soal integritas. Ingat, apa itu integritas? Apa yang keluar dari hati harus sama dengan apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan. Itu integritas. Jadi kalau kita bilang kita cinta Tuhan Yesus, kita juga harus nyatakan dalam kelakuan kita setiap hari. Aku cinta Tuhan Yesus, berarti aku setiap hari harus rajin baca firman Tuhan, berdoa, dan memuji menyembah Tuhan setiap hari. Amin. Puji Tuhan. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari pelajaran kita hari ini mengenai jujur terhadap perasaanmu? Yang pertama, jangan menyembunyikan perasaanmu yang sesungguhnya. Kalau kamu marah, ya udah marah, gak apa-apa, tapi tidak boleh sampai merusak hatimu. Kalau kamu kecewa, ya nyatakan kepada Tuhan, Tuhan aku kecewa, kenapa dia mengatakan hal-hal yang jelek tentang aku kepada teman-teman yang lain. Bicara, ngomong sama Tuhan. Kalau kamu sedih, sama juga, ungkapkan kepada Tuhan, Tuhan aku sedih, aku gak bisa seperti anak-anak yang lain, aku gak bisa menikmati, bisa bermain lagi seperti dulu sebelum pandemi. Karena sekarang aku harus tetap tinggal di rumah. Ya nggak apa-apa, ceritakan kepada Tuhan, ungkapkan semua perasaanmu kepada Tuhan. Yang ada di dalam hatimu, ungkapkan kepada Tuhan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, bawa dalam doa kepada Tuhan sehingga Tuhan memberikan damai sejahtera kepadamu. Ingat ya, ada 3 hal. Jangan menyembunyikan perasaanmu yang sesungguhnya. Ungkapkan kepada Tuhan apa yang ada di dalam hatimu. Terus yang ketiga, bawa dalam doa kepada Tuhan sehingga Tuhan memberikan damai sejahteranya kepadamu. Anak-anak, ini yang kita mau pelajari hari ini tentang cerita Ibu Hana. Ibu Gom berharap pelajaran ini akan mengingatkan kita semua bahwa kita harus selalu jujur dengan perasaan kita. Kita nggak boleh tutup-tutupi, kita nggak boleh sembunyiin, tapi kita harus ungkapkan kepada Tuhan melalui doa. Kalau masih belum mau ngomong sama papa mama, ngomong dulu sama Tuhan. Ketika kita sudah siap berbicara atau ngobrol dengan papa mama, nah, ceritakanlah apa yang menjadi kesusahan hatimu, kesedihanmu, kekecewaanmu kepada orang tua. Nah itu, jadi apapun yang kalian rasakan, apapun yang kalian alami, belajar untuk terbuka dan jujur. Ingat ya, Ugam mau pesankan buat anak-anak, tidak boleh menyimpan sakit hati, tidak boleh menyimpan kekecewaan, tidak boleh menyimpan kebencian. Semuanya harus dikeluarkan.
Semua harus pergi dari hati kita supaya hati kita bersih di hadapan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Semoga firman yang pendek ini akan memberkati anak-anak di dalam anak-anak menjalani hari-hari selanjutnya bersama dengan Tuhan Yesus. Pesankan tetap semangat, tetap sukacita, penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Haleluya. Nah, pasti semua sudah nggak sabar ya dengar obrolannya Kak Sirma dengan teman kita hari ini. Tadi Bu Gem sudah sempat ngomongin namanya, sebutin namanya. Tapi lebih baik Kak Sirma yang perkenalkan teman kita hari ini. Silakan Kak Sirma. Baik, Bu Gem Nancy. Terima kasih Bu untuk firman Tuhan yang luar biasa pagi hari ini. Adik-adik, nah sekarang kakak mau memperkenalkan teman kita nih, tapi sepertinya sih teman-teman di rumah, adik-adik di rumah sudah tahu nih dengan teman kita satu ini. Siapa ya? Halo Sandra. Halo Kak, Sandra, luar biasa. Gimana kabarnya Sandra? baik. Baik, puji Tuhan. Jadi adik-adik, Sandra ini 3 bersaudara loh adik-adik. Ada Sandra, ada Binsar, ada Cici. Nah, Sandra ini anak yang paling besar. Luar biasa ya. Pasti Kak Sandra ini juga mengalami kasih Tuhan juga yang begitu luar biasa. Adik-adik, beberapa waktu lalu Sandra ini sempat dirawat di rumah sakit loh adik-adik. Tapi karena apa ya? Karena Sandra ini sempat terinfeksi COVID-19. Adik-adik tahu ya, COVID-19 yang saat ini masih melanda Indonesia. Nah, Sandra, kalau boleh nih, coba dong cerita ke teman-teman, apa sih yang Sandra rasakan waktu Sandra mulai mungkin badannya nggak enak, seperti apa ya Sandra ya? Tuh sebelum tahu COVID tuh badan tuh kayak lemas, terus pusing, sama nggak bisa ngerasa sama cium bau-bau gitu. Berapa lama kira-kira Sandra seperti itu Sandra? Itu dari awal Maret ya. Berarti Sandra merasakan nggak enak badannya sampai berapa lama tadi Sandra? dari awal Maret sampai tanggal 9 Maret. Oh, cukup lama ya Sandra ya. Berarti Sandra dari satu keluarga ini, dari papa, mama, adik, semuanya merasakan hal yang sama juga ya Sandra ya? Atau cuma Sandra aja? Nah, setelah itu Sandra sendiri langsung cek ke dokter atau bagaimana Sandra? Masih aku tanya ke mama dulu kalau itu gimana. Dan ternyata mama minta Mama suruh apa sih langsung pakai masker sama jauhin si Cici sama Binsa. ya berarti waktu itu adik-adik di rumah ternyata Kak Sandra ini dia sempat merasakan badannya nggak enak nih. Dan dia jujur terhadap perasaannya. Dia tidak menutup-nutupi, mungkin ini cuma pilek biasa, ini mungkin cuma demam biasa, tapi dia mulai cerita sama mamanya, sama orang tuanya, ya. Sama seperti tadi cerita yang disampaikan Ibu Gemnensi tadi tentang Ibu Hana, walaupun tentang ibu-ibu, ternyata ini juga berlaku loh anak-anak ya. Jadi bukan hanya untuk Ibu Hana doang, tapi juga terhadap perasaan itu juga bisa berlaku untuk kita semua, adik-adik semua di rumah, dan untuk Sandra juga. Nah, Sandra setelah langsung udah cerita sama mama, terus cek dokter, terus Sandra tahu dicek, terus hasilnya positif, itu gimana perasaan? Takut ya. Semua juga mama adik-adik dicek juga atau cuma Sandra aja? Iya kan waktu itu kan sedikit semua kecuali mama. Mama udah hari sebelumnya. Nah, setelah itu tahu setelah positif langsung disarankan oleh dokter untuk rumah sakit ya Sandra ya? Iya. Rumah sakit sendiri loh adik-adik
papa mama nggak boleh ikut, adik-adiknya nggak boleh ikut, cuman Sandra sendiri. Gimana tuh Sandra pengalaman pertamanya ke rumah sakit tapi nggak ditemenin oleh papa mama, nggak ada adik-adik, sendiri aja. Gimana tuh Sandra? Agak takut gitu loh. Rumah sakit satu kamar berapa orang Sandra? Aku satu kamar 2 orang. Orang ya. Berarti ada yang seumuran Sandra atau orang tua Lebih tua dari tua aku. dari Sandra? Lebih tua. Wah ya, wah luar biasa adik-adik ya. Sandra langsung masuk ke rumah sakit sendiri dan satu kamar tinggal sama orang yang nggak dikenal oleh Sandra. Nah, Sandra tinggal di rumah sakit selama berapa lama nih Sandra? Dari tanggal 9 dan sampai tanggal berapa gitu lupa. Lama, lama atau sedikit sebentar tuh Sandra menurut Sandra? Lama ya? Ya. Kalau kataku Apa aja sih Sandra yang dilakukan di rumah sakit? kayak dicek, terus makan udah selesai. Itu tidur dah. Jadi waktu itu ada aktivitas juga waktu tinggal sendiri di rumah sakit. Bagaimana hubungan Sandra dengan Tuhan? Apakah Sandra setelah tahu sakit terus cemas, takut? Ah, udahlah, nggak mau berdoa. Soalnya ternyata karena COVID Tuhan gak lindungi aku, Tuhan gak jaga aku, kenapa aku cuma sendiri di sini gitu. Sandra ada perasaan seperti itu nggak? Atau malah Tuhan aku tetap mengucap syukur apapun keadaanku. Gimana sih Sandra? Boleh cerita nggak? Kalau yang kayak begitu ada sih di hari-hari pertama gitu, cuman selesai itu enggak lagi. Ya, jadi awal-awal sempat ya jujur lagi ya tadi adik-adik jujur terhadap perasaan bahwa sebenarnya Sandra sempat merasa kecewa juga, sempat merasa sedih juga, tapi itu nggak lama-lama seperti tadi Bu Gem bilang kalau menyimpan tidak suka di dalam hati itu boleh jangan sampai hati kita jangan sampai seperti itu. Besok-besoknya apa aja nih Sandra yang Sandra lakukan? Besoknya itu kayak biasa, aku bangun terus belajar, terus kayak gitu. Tetap belajar ya di sana juga ya Sandra, tetap belajar online ya. Luar biasa, tepuk tangan buat Sandra. Jadi adik-adik walaupun kondisi Sandra sudah dalam tadi ya batuk-batuk, demam, sakit, tapi tetap loh Sandra berserah sama Tuhan, terus melakukan apa kewajibannya, nggak malah aduh kan udah aku ini alasan yang bagus nih untuk tidak ikut sekolah online, untuk tidak mengerjakan PR. No, kata Sandra, no, 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 tidak begitu. Tapi Sandra tetap melakukan kewajibannya untuk sekolah. Berarti Sandra tetap mengerjakan PR juga dong ya berarti Sandra. Tetap mengerjakan PR juga. Luar biasa. Terus guru di sekolah sama teman-teman di sekolah gimana Sandra setelah tahu Sandra kena COVID? Kalau teman-teman nggak ada yang tahu, cuman guru agama sama wali kelas doang yang tahu. Terus mereka kasih semangat. Sandra di rumah sakit, akhirnya Sandra bisa pulang lagi. Gimana tuh perasaannya Sandra? Senang sih. Senang banget ya. Kakak Sirwa juga sama Bu Nancy senang banget dengar Sandra sehat kembali dan akhirnya bisa beraktivitas seperti sekarang. Puji Tuhan. Berarti kangen banget sama papa mama waktu itu ya. Kangen sama adik-adik. Berarti udah seneng lagi dengan celotehan adik-adik ya. Di sana nggak usah denger lagi celoteh Binsar sama balik lagi ke rumah bisa denger lagi. Jadi kangen sama ini ya celotehan mama juga sama udah kangen ya. Tuh kok beberapa hari ini nggak dengar suara mama, nggak dengar suara papa, udah pasti semakin kangen sama papa sama mama. Berarti puji Tuhan dari tadi Maret ya Cici. Iya. Sehat seperti beraktivitas lagi, bisa sekolah lagi, bisa main, bisa melakukan semuanya seperti sedia kala. Kita percaya itu semua karena Tuhan Yesus. Luar biasa nih Sandra. Terima kasih Sandra buat kesaksiannya.
Pasti kesaksian ini bisa memberkati semua adik-adik di rumah. Kakak percaya itu. Sandra yang masih kecil, walaupun saat ini masih kecil, tapi bisa memberikan kesaksian. Apalagi tadi sudah melakukan yang seperti menyampaikan loh adik-adik tadi tentang Ibu Hana. Dia jujur terhadap perasaannya. Sandra cerita sama mamanya. Sandra bawa juga dalam doa. Dan Sandra juga melakukan kewajibannya tadi seperti sebagai seorang murid. Dia tetap sekolah online, mengerjakan PR. Luar biasa. Tuhan Yesus memberi Sar dan Cici ya, semuanya dalam kondisi sehat. Luar biasa, gimana nih Bugem Nancy nih, adik kita Sandra ini Bugem. Di mute Bu. Puji Tuhan, Kak Sirma, luar biasa ya, Sandra bisa melewati dengan baik masa isolasi di rumah sakit ya. Oh ya, Bu, gue mau nanya, Sandra sekarang kelas berapa ya? Kelas 7. Oh, kelas 7, kelas 1 SMP berarti ya? Ya, puji Tuhan. Nah, mungkin Ibu Gem juga mau nanya sedikit banget. Waktu ada di rumah sakit, ya, waktu ada di rumah sakit, tadi kan sempat cerita waktu di awal-awal, sempat ngerasa gimana juga gitu ya, rasanya nggak nyaman. Waktu ada di rumah sakit di awal-awal harus dirawat di rumah sakit, terus badannya nggak enak, rasanya kok nggak ada papa, nggak ada mama, nggak ada adik-adik, aku sendirian di sini, terus di sampingku juga orang aku nggak kenal. Nah, pada saat itu apa yang terlintas, apa yang ada di pikirannya Sandra pada saat itu? Nggak ada sih, nggak ada apa-apa, cuman ya udah biarin aja. Wow, luar biasa ya. Berarti Sandra ini termasuk anak yang percaya diri, ya, punya kepercayaan diri yang luar biasa, bisa mengatasi masalahnya dengan baik, walaupun sempat merasa nggak enak juga ya karena harus dirawat, diopname di rumah sakit, tapi luar biasanya Sandra bisa mengatasi semuanya dengan baik karena dia jujur mengungkapkan perasaannya, dia jujur mengungkapkan apa yang ada di hatinya. Akhirnya Tuhan menolong. Nah, selama di rumah sakit rajin berdoa nggak? Nah, Bu Gem mau nanya nih, rajin berdoa nggak? Hah? Ya biasa aja sih, kayak biasa aja waktu di rumah. Oh, tapi tetap berdoa ya. Kayak doa makan terus. Iya. Nah, itu yang harus kita tetap jaga ya, Nak, supaya Tuhan Yesus selalu menolong dan membantu kita ketika kita sedang mengalami masalah. Ya, jangan ingat Tuhan kalau lagi ada masalah. Ya, tapi ingatlah Tuhan setiap saat. Ya, jangan hanya mau tidur, bangun tidur, mau makan baru berdoa, tapi setiap saat bisa ngomong sama Tuhan. Tuhan Yesus engkau baik. Tuhan Yesus terima kasih. Nah, seperti itu. Ya. Oke, Kak Sirma. Rasanya sudah cukup ya bincang-bincang kita di pagi hari ini bersama dengan Sandra. Terima kasih ya, Nak, sudah berbagi cerita dengan teman-teman. Terima kasih sudah berbagi cerita, berbagi perasaan ya. Ada yang mau Sandra sampaikan buat teman-teman di rumah? Enggak. Oke, nggak apa-apa. Oke, nah anak-anak, demikianlah ibadah kita di hari ini. Kita sudah mendengarkan firman, kita belajar firman Tuhan tentang Ibu Hana, dan juga kita sudah mendengarkan bincang-bincang atau ngobrol-ngobrol kita pagi hari ini dengan Sandra. Bu Gem, Nancy, dan juga Kak Sirma berharap anak-anak tetap kuat di dalam Tuhan, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, jangan keluar rumah tanpa masker. Ya, harus selalu menggunakan masker kemanapun kalian pergi.
jaga kesehatan. Kalau tidak penting, tidak boleh keluar rumah, tetap saja di rumah. Baik, kita akan tutup dengan doa ya, Kak Sirma. Setelah itu kita akan menerima doa berkat. Yuk, kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk pagi hari ini. Kami sudah belajar firman-Mu tentang Ibu Hana yang jujur kepada Tuhan apa yang dia rasakan. Dia mengalami kesusahan hati, dia mengalami begitu banyak pergumulan, tapi dia bisa keluar dari masalahnya karena dia jujur dan terbuka kepada Tuhan melalui doanya. Sehingga Tuhan memberkati dia dengan anak yang luar biasa, yaitu Nabi Samuel. Tuhan berkati anak-anak yang menyaksikan ibadah online ini, sehingga mereka pun boleh belajar dari kisah Ibu Hana ini, sehingga mereka boleh terbuka dan jujur terhadap Tuhan atas apa yang mereka sedang rasakan di hari-hari ini. Berkati juga Sandra yang sudah bercerita kepada kami melalui bincang-bincang kami pagi ini tentang perasaannya ketika dia menjadi pasien di rumah sakit karena terpapar COVID-19. Dan puji Tuhan, dia sudah sehat kembali, sudah bisa beraktivitas kembali dengan baik. Berkati Sandra, berkati papa mamanya, berkati adik-adiknya, berkati keluarganya. Biar Tuhan Yesus senantiasa menganugerahkan sukacita damai sejahtera bagi Sandra sekeluarga. Berkati juga Kak Sirma yang sudah memimpin acara ini dengan baik. Berkati Kak Sirma dan keluarganya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami akan mengakhiri ibadah kami pagi hari ini dan kami mau siapkan hati terima berkat-Mu. Biar damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal turun atas anak-anak sekalian, kasih dari Bapa di surga, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, biar tercurah buat anak-anak di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Yesus memberkati. Terima kasih Buga. Terima kasih. Sama-sama. Sampai lagi minggu depan. Sampai jumpa minggu depan.